4 cara menghasilkan uang dalam cash flow quadrant. Ternyata penghasilan kita diputar-putar sejauh manapun ternyata hanya bisa dibagi dari 4 ini saja, yaitu sebagai employee atau sebagai karyawan. Yang kedua adalah dari self-employee atau kerja yang menghasilkan, yang semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Yang ketiga adalah business owner. Yang keempat adalah investor. Keterangannya sebagai berikut. Employee dan self-employee adalah orang-orang yang mengutamakan keamanan. Business owner dan investor adalah orang-orang yang mengutamakan kebebasan. Perbedaan antara self-employee dan business owner adalah self-employee tidak bisa ditinggal dan selalu membutuhkan orang tersebut. Misalnya kalau orang tadi mempunyai bisnis dan bisnis tadi ternyata harus tergantung kepada dia seorang, maka dia sebetulnya bukan punya bisnis tapi dia adalah self-employee. Sedangkan ciri-ciri true business owner adalah apabila bisnis tadi ditinggal pemiliknya 1 tahun, bisnisnya tetap menguntungkan dan terus berkembang, maka dia adalah true business owner. Sedangkan ciri-ciri investor adalah orang yang ceritanya menaruh uangnya dia, ataupun ceritanya menaruh uangnya dia ke dalam bisnisnya orang, atau ke dalam saham, atau ke dalam properti, ke dalam sesuatu hal yang menghasilkan uang tanpa dia harus terlibat sepenuhnya. Dan bisa jadi bisnis tadi, sahamnya tadi, perusahaannya bukan miliknya dia. Itulah adalah investor. Orang bisa kaya dan miskin di 4 kuadran tersebut. Untuk menjadi lebih aman secara finansial, mestinya 2 kaki lebih baik dari 1. Robert Kiyosaki tidak menyarankan orang harus ceritanya keluar dan memulai usaha bisnis sendiri. Tapi saran dari Robert Kiyosaki adalah lebih aman kalau kita menginjak lebih dari 1 kaki. Kalau Anda employee, Anda mempunyai bisnis, Anda self-employee, Anda punya bisnis, Anda self-employee, Anda punya investasi, atau Anda employee, Anda punya bisnis dan investasi, silahkan. Ini akan jauh lebih baik kalau kita mempunyai lebih dari 1 kuadran daripada orang hanya memiliki penghasilan dari 1 kuadran saja. Demikian juga bila employee dan self-employee sakit, maka income mereka akan terganggu. Sedangkan pemilik bisnis dan investor, bisnis dan investasinya akan menjadi aset yang terus menghasilkan pemasukan dengan atau tanpa bekerja. Sebenarnya semua orang mempunyai rekening di bank, boleh dikatakan mereka adalah investor. Karena bank akan menghasilkan bunga. Hanya menurut Robert Kiyosaki, menabung di bank adalah investasi yang paling menyedihkan. Kenapa? Karena dari suku bunga saat ini, kalau kita bandingkan dengan inflasi, kalau misalnya suku bunga saat ini kita mendapatkan 10 atau 12%, sedangkan inflasinya adalah 15 atau 17%, sebenarnya uang Anda akan berkurang, bukannya bertambah. Menurut Robert Kiyosaki, rata-rata orang kaya memperoleh 70% dari sebelah kanan cash flow quadrant plus 30% dari sisi kiri. Maksudnya apa? Sebelah kanan tadi adalah bisnis dan investor, sedangkan sebelah kiri adalah employee dan self-employee. Jadi 70% adalah dari bisnisnya dan dari investasinya, sedangkan 30% adalah dari employee atau self-employee. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan seseorang, mereka akan merasa lebih aman jika mereka mendapatkan income lebih dari 1 kuadran. Keamanan finansial berarti mempunyai pijakan yang kuat di kedua sisi cash flow quadrant tadi. Jalan yang disarankan oleh Robert Kiyosaki, baik Anda sekarang adalah employee atau self-employee, lebih baik orang masuk ke bisnis terlebih dahulu, karena dengan pengalaman dan pendidikan, jika sukses sebagai seorang businessman, maka kita akan mendapatkan kesempatan menjadi investor yang kuat. Karena investor akan menambah uangnya di bisnis. Karena sudah pernah menjadi businessman, maka kita bisa mengenali mana bisnis yang bagus atau mana yang kurang bagus. Sangat berisiko bagi seorang employee atau seorang self-employee yang melakukan investasi tapi tidak mengetahui perbedaan antara sebuah sistem dengan produk atau tidak mempunyai keterampilan kepemimpinan yang baik. Jadi kenapa menjadi businessman lebih dahulu? Pertama karena pendidikan, yang kedua karena cash flow. Maksudnya apa? Dengan kita mendapatkan pendidikan dan kita memiliki pengalaman tentang bisnis yang baik, kita bisa memilih usaha yang kita akan investasi dengan baik. Yang kedua, kita memiliki cash flow atau daya tahan. Ketika investasi kita tidak berjalan lancar, kita masih mempunyai income dari bisnis kita.